Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Jadi di video kali ini, gue bakal cerita tentang film Shutter tahun 2004. Singkatnya, film ini bercerita mengenai sepasang kekasih yang tak sengaja menabrak seorang wanita hingga meninggal. Parahnya, mereka meninggalkan mayat wanita tersebut. Ya, semacam tabrak lari lah. Nah, setelah kejadian itu, arwah wanita tersebut menghantui mereka. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya, mulai kuy. Di film ini, kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Tan. Dia adalah seorang fotografer yang memiliki kehidupan normal. Tan juga memiliki beberapa sahabat dan seorang pacar yang sangat peduli kepadanya, yaitu Jen. Nah, ini dia si Jen, pacar dari Tan yang sangat baik. Jen sendiri masih duduk di bangku kuliah, dan kampusnya itu adalah tempat Tan dulu juga berkuliah. Dan yang ini adalah Ton, salah satu sahabat Tan. Dan masih ada dua lagi, tapi nggak tahu namanya. Ya udah, kita lewatin aja ya. Cerita dimulai dengan Tan yang sedang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya setelah pesta pernikahan Ton. Di sini, mereka merayakan momen bahagia Ton bersama-sama dengan minum alkohol. Dan juga ada Jen yang ikut berkumpul, tapi hanya Jen lah yang tak minum alkohol. Ya, pokoknya mereka menikmati momen itu dan juga kepo-kepoan lah mengenai hubungan antara Tan dan Jen. Lalu setelah itu, mereka pun pulang. Waktu di mobil, Jen lah yang menyetir karena Tan sedikit mabuk. Nah, mereka berdua juga sering kali bercanda dan tertawa. Sampai ketika di momen Tan menggombal ke Jen. Dan di saat itu juga, Jen kaget karena sudah ada wanita di depan mobilnya. Dan mereka pun menabrak si wanita itu hingga mobilnya berputar-putar dan menabrak papan iklan. Dari spion, Jen melihat wanita itu sudah terpental di belakang. Dengan cepat, Jen ingin melihat kondisi si wanita. Tapi, Tan malah melarang. Dengan sedikit emosi, Tan memaksa Jen untuk pergi. Lalu, Jen pun menginjak gas mobil dan pergi. Tan sedang bekerja di kampus. Ia mengambil foto-foto orang wisuda. Kemudian, ketika ia ingin mengambil foto para wisudawan yang berbaris, tak sengaja, dari lensa kameranya, Tan melihat sesuatu yang sepertinya itu bukan manusia. Tapi, ketika ia melihat sekali lagi, makhluk itu sudah hilang. Lalu, Tan pun sedikit kebingungan di sini. Tan sedang berada di ruangan gelap atau dark room apartemennya untuk mengubah roll filmnya menjadi foto. Ya, ini teknik zaman dulu sih, jadi gue nggak terlalu paham ya. Oke, lanjut. Nah, tak lama setelah itu, Jen pun datang, tapi wajahnya terlihat sangat sedih dan cemas. Tan dengan santainya bertanya apa yang terjadi, dan Jen menjawab, "Hah, kok kamu kayak pura-pura nggak terjadi sesuatu sih, Tan? Kamu lupa malam itu. Harusnya waktu itu kita nggak lari loh. Itu cuma kecelakaan, Jen," kata Tan. Lalu Jen menjawab, "Kamu gampang ngomong gitu. Soalnya bukan kamu yang nyetir." Setelah perkataannya itu, Jen pun pergi. Tan pergi ke percetakan foto untuk mengambil foto wisuda sebelumnya. Dan ia pun heran karena ternyata hasil foto-foto yang diambilnya itu ada kilatan putih. Jen yang tadi ngambek kembali lagi ke apartemen Tan dan ia pun mendengarkan sesuatu dari ruangan foto. Dan dia juga melihat kayak ada bayangan kaki di sana. Tapi tiba-tiba gagang pintu ruangan itu seperti digoyang-goyangkan. Dan pintu pun terbuka dengan pelan. Lalu Jen pun masuk. Ternyata tak ada Tan dan suasana sangat sepi. Hanya keran air yang menyala. Ketika Jen ingin mematikan keran, tiba-tiba sebongkah rambut keluar dari dalam wastafel. Dengan tergesa-gesa, Jen berusaha keluar. Tapi ternyata muncul juga kepala dan tangan. Dan seorang wanita sudah berdiri meneriaki Jen yang membuatnya terbangun dari mimpi. Beberapa waktu kemudian, Jen sedang bersama Tan. Ia melihat hasil foto Tan yang ada kilatan cahaya di sana. Dan tak sengaja, Jen menemukan foto di mana ada sosok wanita yang sebelumnya itu. Dan di sini, Jen semakin kepikiran mengenai wanita yang ditabrak mereka waktu itu. Jen dan Tan melewati tempat mereka mengalami kecelakaan pada waktu itu. Dan di sana ada petugas jalan. Mereka pun berpura-pura bertanya mengenai apa yang terjadi. Petugas berkata, sepertinya ada mobil yang menabrak papan iklan. Jen dan Tan pun menjadi bingung, lalu mereka bertanya lagi, emangnya nggak ada korban, Pak? Petugas itu berkata, nggak ada, hanya papan iklan saja yang rusak. Kemudian mereka pun pergi. Di mobil, Tan bertanya kepada temannya melalui telepon yang bekerja di kantor polisi dan di rumah sakit. Tapi ternyata memang nggak ada laporan mengenai kecelakaan pada malam itu. Nah, di sini, Jen menjadi panik dan khawatir. Jen juga menghubung-hubungkan wanita yang difoto itu dengan penampakan sebelumnya. Setelah pulang kampus, di jalan, Jen melihat foto majalah horor dan ia pun mengajak Tan untuk mengunjungi perusahaan majalah itu. Di sana, mereka melihat dengan nyata kalau ternyata semua foto-foto yang ada di majalah itu hanyalah palsu dan hantu-hantu itu dibuat menggunakan Photoshop.
Kemudian mereka pun bertemu dengan si bos pemilik majalah. Nah, bos berkata kalau ternyata enggak semuanya adalah bohongan karena dia memiliki foto penampakan asli. Ia pun menunjukkan foto penampakan mamanya yang sudah meninggal. Lantas si bos berkata, ya biasanya yang telah mati itu kembali ke dunia untuk mengatakan sesuatu. Dan yang lebih penting lagi, orang-orang itu percaya kalau mereka yang sudah mati selalu berusaha berada di dekat orang yang mereka sayangi. Tapi setelah perkataan si bos majalah itu, Tan sedikit menentang dan tak percaya. Kemudian mereka pun pergi. Tan sedang bekerja memfoto pengantin di studio. Setelah selesai, ia pun meminta asistennya untuk membawa pengantin itu ganti baju. Dan tinggallah Tan sendirian di ruangan itu. Saat ia sedang asik membereskan kamera, lampu studio tiba-tiba berkedip. Ia pun melihat kesaklar listrik, namun tak ada yang salah. Dan tiba-tiba lampu mati total. Dan di momen ini juga, Tan mendengarkan suara jejak kaki dan seperti ada orang yang bermain dengan flash kameranya. Tan semakin kebingungan. Dan sekilas kita bisa melihat ada sosok makhluk di belakangnya Tan. Karena panik, ia pun terjatuh. Dan ketika berdiri, makhluk itu terlihat sudah ada di depannya. Tapi syukurnya, Tan berhasil menyalakan listrik kembali. Kemudian ia pun ke rumah sakit untuk memeriksa badannya. Ia pun mengatakan ke dokter kalau pundaknya itu terasa sangat sakit. Tapi setelah diperiksa dokter, ternyata nggak ada masalah dengan pundaknya itu. Dugaan dokter, mungkin aja Tan cuma sakit otot atau kecapean. Tan pun pergi ke kampus untuk menjemput Jen. Dan ia mendapati ada seorang wanita yang mungkin aja itu Jen, sedang duduk sendirian di ruangan kelas. Tan mendekati wanita itu sambil menyebut nama Jen. Namun si wanita tak membalas panggilannya. Ketika Tan memegang pundaknya, wanita itu mengeluarkan darah dan itu adalah hantu wanita sebelumnya. Tan pun terbangun dan itu ternyata hanyalah mimpinya. Kemudian ia ke dapur untuk minum dan terdengar suara dari ruang tamu. Ia pun berjalan ke sana dan tanpa disadarinya sudah ada Ton, yaitu sahabatnya yang menikah di awal tadi, berdiri di depannya. Ton dengan wajah depresi mengatakan kalau dirinya akan mati dan ia meminta Tan untuk memberikan foto-foto itu. Tapi di sini Tan tak menjawab. Ton pun memberontak dan Tan ingin menelpon istrinya Ton. Dan tiba-tiba Ton seperti melihat sesuatu yang membuatnya pergi. Tan yang sedang berusaha menelpon istri Ton menjadi kebingungan. Dan beberapa lama kemudian Jen datang untuk mengunjungi Tan yang sepertinya sedang mencari sesuatu. Jen juga meminta Tan supaya nggak terlalu banyak bekerja dulu dan beristirahat aja agar pundaknya lekas sembuh. Nah, sambil menunggu Tan mencari sesuatu itu, Jen merapikan foto-foto yang ada di mejanya. Dan ia pun melihat beberapa foto hasil wisuda pekerjaan Tan yang memiliki kilatan cahaya. Dan cahaya itu muncul di titik yang sama di kampus Jen. Kemudian Jen pun pergi ke tempat itu sendirian. Jen pun memasuki ruangan itu, yang sepertinya itu adalah lab kampus. Di sana kita juga bisa lihat banyak sekali binatang-binatang yang diawetkan. Kemudian Jen pun mencoba mengambil foto di dekat jendela, tapi ternyata ia tak menemukan apapun. Sampai suatu saat, Jen kepikiran untuk memfoto lorong. Dan ternyata benar saja, ada sosok bayang perempuan di sana. Jen pun menjadi agak panik, dan ia pun berjalan mundur. Kemudian botol-botol di ruangan itu mulai mengeluarkan suara kecil. Dan dari belakang Jen ada suara orang teriak. Lalu sebuah foto di dinding jatuh. Di foto itu, Jen melihat ada seorang wanita yang bernama Ned. Dan disinilah ia sadar kalau Ned itu adalah wanita yang ditabraknya pada malam itu. Tan mengunjungi apartemen Ton, tapi ketika digedor, tak ada yang menjawab. Kemudian, ia pun membuka pintu yang ternyata tak dikunci. Dan Tan pun masuk. Di sana, Tan melihat ruangan Ton berantakan semua. Barang-barang berserakan di mana-mana. Tan pun terus mencari Ton. Di tempat lain, Jen menemukan foto-foto di album lama. Ia pun mengetahui kalau ternyata Tan dan para sahabatnya itu mengenal Ned. Dan juga ada foto Tan berdua dengan Ned. Balik lagi ya di apartemen Ton. Oke, di sana Tan menemukan foto-foto di pernikahan Ton yang semuanya ada kilatan cahaya putih di setiap fotonya dan foto para sahabatnya itu. Lalu tiba-tiba Tan melihat Ton yang naik ke teras apartemen dan melompat lalu mati. Tan sedang duduk di lobi apartemen sampai Jen dan istrinya Ton menghampiri Tan. Sang istri pun mengatakan kalau semua ini terjadi karena salah Ton, Tan, dan sahabat-sahabatnya. Dan di sini istri si Ton juga mengatakan kalau semua teman mereka mendadak bunuh diri dengan melompat dari apartemen di waktu yang berdekatan. Dan istri Ton juga menambahkan kalau semua yang mati adalah yang berada di foto pernikahan suaminya itu. Dan bisa kita lihat di foto itu, Tan berada di urutan terakhir. Setelah perbincangan ini, akhirnya Tan dan Jen pun pulang. Ketika berada di mobil saat sedang hujan, dengan berani, Jen menunjukkan foto Tan lagi bersama dengan Ned. Di sini, Tan sedikit kaget mengapa Jen mengetahui hal ini.
Dan di sini Jen yakin kalau hantu wanita itu adalah orang yang ada di foto bersama dengan Tan. Kemudian Tan pun mulai bercerita. Wanita itu dipanggil Ned dan ia adalah seorang yang pendiam, juga tak punya banyak teman. Semua orang menganggapnya aneh. Nah, karena hal ini, Tan pun merasa kasihan kepada Ned dan ia pun berteman dengan Ned sampai akhirnya mereka pun berpacaran. Tapi mereka ini pacarannya secara diam-diam. Lantas, si Ned ini sangat mencintai Tan sampai-sampai dia membelikan Tan sebuah hadiah, yaitu kamera yang sudah lama diinginkan oleh Tan. Lalu, pada suatu hari ketika Ned sedang berada di lift, di sana juga ada Tan dan sahabatnya. Di dalam lift ini, si Ned digoda-godain, tapi Tan malah diam aja. Dan akhir cerita, mereka pun bertengkar, lalu putus. Sampai-sampai si Jen ternyata mencoba bunuh diri, tapi syukurnya Tan berhasil menggagalkan rencana itu. Nah, sejak kejadian ini, Tan pun tak mau lagi berhubungan dengan Ned sama sekali. Lalu setelah mendengar cerita ini, Jen merasa kalau ia belum menemukan jawaban. Ia pun bertanya bagaimana cara sahabat-sahabat Tan bisa terlibat dengan masalah si Ned ini. Dan di sini Tan menjawab kalau ia nggak tahu. Tapi di sini Jen terus mendesak Tan, dan Tan menjadi agak emosi lalu menangis. Dan saat menangis, Tan juga mengatakan kalau mungkin dirinya akan mati juga. Jen yang ikut sedih akhirnya diam dan memeluk Tan. Nah, beberapa hari kemudian, Tan berhenti di pom bensin untuk membuang air ke toilet. Ia pun memasuki toilet yang sepi itu, dan ia pun masuk ke salah satu pintu toilet yang menurutnya bersih. Di sana, ia merokok dan melamun. Lalu tiba-tiba dari bawah, ia melihat ada bayangan orang yang melewatinya, tapi ia berusaha tetap tenang. Tan yang sudah selesai buang air, kehabisan tisu toilet dan akhirnya ia meminta ke sebelah. Ketika diberikan, Tan kaget karena ternyata tangan orang itu adalah tangan perempuan, sedangkan toiletnya ini adalah toilet pria. Dengan ketakutan, Tan keluar dan ia berusaha untuk memastikan siapa orang di toilet sebelah. Lalu, Tan pun mendobrak pintu toilet itu dan ternyata itu adalah bencong. Ya, nggak apa-apa guys, sedikit pemecah suasana ya, biar nggak tegang. Oke, lanjut. Besok harinya, Tan dan si Jen ingin mengunjungi makam si Ned di kampung halamannya. Sebelum itu, mereka singgah dulu nih untuk membeli ya kayak bunga pemakaman gitu deh. Nah, saat membeli bunga, seorang biksu kecil terus menatap ke arah Tan yang membuatnya tak nyaman. Kemudian si biksu kecil itu pun pergi. Lalu, Tan dan Jen sampai juga di rumah orang tua Ned. Dan di sana ada ibunya Ned yang mengajak mereka masuk. Ketika di dalam, mereka pun langsung bertanya mengenai Ned. Dan dengan santainya, si ibu malah menjawab kalau Ned lagi tidur siang di kamarnya. Di sini, Tan dan Jen sedikit terkejut karena seharusnya si Ned itu kan udah lama meninggal. Kemudian si ibu meminta mereka menunggu sebentar karena sedang mempersiapkan makan malam kesukaan Ned dan mengajak Tan serta Jen untuk ikut makan malam bersama mereka. Dan si ibu pun pergi ke dapur. Tan yang masih tak percaya dengan perkataan si ibu tadi akhirnya naik loteng, disusul juga dengan Jen. Di atas, mereka melihat banyak sekali obat-obatan berserakan. Kemudian akhirnya mereka pun memasuki suatu kamar. Mereka membuka pintu dan angin dari jendela pun masuk. Kaki mereka sengaja berjalan dengan perlahan agar tak menimbulkan suara. Di meja kamar pun mereka menemukan ada beberapa peralatan dandan dan juga foto Ned. Kemudian di tempat tidur terbaring seorang wanita yang menghadap ke samping. Dan ketika Tan memegang pundaknya, itu adalah jasad Ned yang sudah membusuk. Lalu tiba-tiba si ibu sudah ada di belakang mereka dengan wajah marah. Dan akhirnya mereka bertiga pun berdiskusi. Dan ternyata di sini kita ketahui kalau si ibu nggak tega untuk mengkremasi mayat anaknya itu. Tapi si Jen dan Tan terus bercerita mengenai fakta yang sedang terjadi, yaitu si Ned yang bergentayangan di antara mereka. Menurut mereka juga mungkin aja arwah Ned itu nggak tenang karena belum dimakamkan. Si ibu yang tak tega mendengar putrinya itu bergentayangan akhirnya menyetujui saran dari Tan dan Jen untuk memakamkan mayat Ned. Pada malam harinya, mereka sedang berdoa untuk jasad Ned menurut kepercayaan agama mereka. Nah, ketika sedang berdoa, tiba-tiba aja si Tan merasa tak nyaman. Dan benar aja, ketika ia perlahan menghadap ke belakang, sebuah tangan langsung memegang pundaknya yang membuatnya kaget. Setelah berdoa, mereka pun balik ke hotel. Dan di sini, Tan tak bisa tidur. Dan juga Jen pun terus berusaha menenangkan pacarnya itu. Di sini kita bisa lihat kalau si Jen itu sangat sayang sekali kepada Tan. Terlebih, ia mau menemani Tan untuk menyelesaikan masalah Ned ini. Tan yang terus bersedih akhirnya bertanya apakah Jen akan meninggalkannya. Tapi Jen menangis dan hanya memeluk Tan hingga mereka tertidur. Beberapa jam berlalu dan Tan terbangun dari tidurnya. Yang ternyata selimutnya itu ditarik perlahan oleh sesuatu. Tan langsung menoleh
Dan ternyata sudah ada hantu Ned menoleh ke arahnya. Hantu itu pun berjalan naik ke tempat tidur Tan. Tan terus berusaha membangunkan Jen yang tak bangun-bangun. Dan si hantu pun hilang. Tapi ia masih merasa takut dan mencoba mengecek kolong tempat tidur. Dan tak ditemukan apapun. Di sini Tan menjadi sedikit tenang dan tiba-tiba ia baru sadar kalau Ned sudah ada di sampingnya. Tan pun berlari keluar dan si Ned ternyata mengejarnya. Ned berjalan terbalik di atas dinding. Tan yang semakin ketakutan akhirnya turun melalui tangga darurat. Ketika terus berlari, ia baru sadar kalau dirinya hanya berputar-putar di tangga lantai 4. Dan ia pun terus berlari hingga jatuh dari tangga. Sampai suatu ketika, ia akhirnya melihat Jen yang ternyata sudah menunggunya di ruangan lorong darurat itu. Di sini, Jen terlihat khawatir dengan kondisi Tan. Ia juga bertanya mengapa Tan berlari seperti itu. Mereka pun mendekat dan Tan memegang tangan Jen mengajaknya untuk pergi. Dan di sana ia baru sadar tangan Jen penuh dengan darah dan itu ternyata adalah si Ned. Tan pun berlari dan turun menggunakan tangga dari luar gedung. Di momen ini hujan juga turun yang membuatnya sedikit kesulitan. Tan berusaha terus turun hingga ia mendengarkan suara sesuatu berbunyi di tangga. Yang ternyata itu adalah Ned yang merangkak ke arahnya. Tan pun terus berusaha turun dengan susah payah hingga ia lelah dan menoleh lagi ke atas. Hantu Ned sudah tidak ada di sana. Yang ternyata Ned muncul di depan mukanya. Tan pun melepaskan pegangan tangannya dan ia pun jatuh. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit dengan tubuh luka dan tangan yang diperban. Tan masih trauma dan Jen pun ada untuk menenangkannya. Jen berkata kalau jenazah Ned akan dikremasi hari ini, yang artinya semua akan segera selesai. Dan akhirnya Tan dan Jen pun datang untuk melihat acara pengkremasi jasad Ned. Setelah itu, mereka pun pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, Jen pergi ke percetakan foto untuk mengambil hasil cetak, dan ia pun balik ke apartemen Tan. Di sana, Jen melihat sekelibat kumpulan foto sosok Ned yang berjalan ke lemari Tan. Dan di sini juga, Jen curiga akan suatu petunjuk, dan ia pun mengecek lemari itu. Tak sengaja, ia menemukan roll film yang kemudian Jen cuci di ruangan gelap. Ketika dicuci, pelan-pelan terlihat itu adalah foto Ned yang dimantap-mantap oleh sahabatnya Tan. Adegan pun flashback ketika para sahabat Tan sedang mabuk di kampus dan tak sengaja mereka masuk ke ruangan yang di sana juga ada Ned. Dan di sini akhirnya kita tahu kalau ruangan itu merupakan ruangan lab yang sebelumnya di cerita awal dimasuki oleh Jen. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah masuk mereka pun menggoda Ned dan Ned melawan. Nah, karena mabuk dan kesal, akhirnya mereka pun memaksa Ned untuk mantap-mantapan di ruangan itu dengan paksa. Lantas tiba-tiba Tan datang. Dan Ned meminta tolong kepada Tan, tapi si Tan nggak bergerak sekalipun. Ton yang melihat adanya Tan langsung menghampiri Tan dan menyuruhnya untuk memfoto Ned supaya menjadi pegangan kalau suatu saat Ned mengadu. Dan dengan sedih, Tan pun memfoto si Ned dengan menggunakan kamera yang dulu diberikan oleh Ned kepada Tan. Ya, kita bisa lihat di sini adegannya sangat miris ya. Nah, setelah itu ternyata si Tan sudah berkata kebenarannya kepada si Jen. Dan di sini, Jen akhirnya kecewa kepada Tan dan sambil menangis, Jen pun pulang. Tan yang bersedih akhirnya membakar semua foto-foto yang ia punya. Dan sampai suatu titik, Tan melihat foto yang pernah diambil Jen di ruangan lab itu. Lalu di sini, Tan sadar akan sesuatu. Tan pun mengambil kamera polaroidnya dan memfoto ruangan-ruangan apartemennya sambil berteriak, menyuruh Ned untuk keluar. Karena ia tahu kalau Ned ada di sekitarnya. Tan yang sudah mulai kesal karena Ned tak menunjukkan dirinya akhirnya melemparkan kamera itu ke lantai. Lalu tiba-tiba kamera itu memfoto diri Tan. Dan Tan pun mendekati si kamera dan mengambil hasil foto itu. Setelah melihat foto itu, Tan pun kaget. Ternyata selama ini pundaknya itu sakit karena si Ned terus menempel di pundaknya itu. Lantas Ned langsung menutup mata Tan dan di sini Tan kehilangan keseimbangan hingga dia menabrak ke sana sini dan menuju ke teras apartemen. Ia pun jatuh dari apartemennya yang tinggi itu. Jen sedang di rumah sakit. Ia berpisah dengan dokter yang mengarahkannya ke satu kamar. Ternyata itu adalah kamar Tan. Dan dari luar, Jen melihat Tan duduk membungkuk sambil melamun. Kemudian, Jen pun membuka pintu. Dan ketika ia masuk, sekilas kita bisa melihat ada Ned yang naik di pundak Tan dari kaca pintu itu. Dan film pun habis. Oke, gue udah nonton filmnya dan kalau menurut gue ini nggak serem sih ya, film Shutter ini. Atau mungkin film ini serem pada zamannya gitu kan, di tahun 2004. Terus di sini si hantu itu nggak sering muncul ya. Malahan kayaknya sini yang jadi masalah utama itu kayaknya rasa bersalah si Tan ini kan yang terus ditutupi kan sampai akhirnya
kita tahu anjir ternyata si Tan kayak gini loh sifat aslinya kayak gitu kan. Tapi sebenarnya sifat asli Tan udah kelihatan sih di awal, semenjak yang mereka nabrak terus si Tan malah ngajak kabur kan, bukan tanggung jawab gitu. Dan ya balik lagi, standar serem orang itu beda-beda. Mungkin bagi gua nggak serem, tapi bagi kalian serem, kita juga nggak tahu. So ya udah, segitu aja dari gua. Enjoy dan thank you.